Halo? Ya. Mohon maaf tadi si Idris sepertinya tadi host. Saya salah pencet tadi. Ya Idris ya, tadi kamu host ya? Gangguan sinyal ya? Iya, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan tadi tentang penelitian kuantitatif tadi. Ya, tunggu dulu. Yang lainnya pada masuk dulu. Makalah yang penting. Ya. Ya, pemakalah udah join? Yang pemakalah sudah join kah? Sudah, Pak. Sudah. Yang tadi yang petanya udah join, yang penanya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Oke, saya ulang. Ya. Masalah deskriptif ialah masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi, di dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain. Sedangkan asosiatif ialah suatu pernyataan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan tersebut bisa simetris, kausal, maupun hubungan timbal balik. Jadi kalau deskriptif itu satu variabel mandiri atau satu variabel, sedangkan asosiatif itu hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ya benar itu. Jadi untuk deskriptif ya itu jadi hanya untuk dua variabel saja. Ya, sedangkan asosiatif itu bisa 3 atau 4 variabel. Nah, kalau asosiatif ya dia ingin mencari ya tingkatan faktor. Ya seperti kayak misalkan analisis faktor, nah itu dia termasuk dalam penelitian asosiatif. Ya, karena dia ingin melihat per aspek dari masing-masing variabel, apakah variabel tersebut saling berkaitan atau saling berkorelasi atau tidak gitu. Ya. Nah, biasanya untuk analisis faktor yaitu termasuk dari asosiatif ya. Nah, selain penelitian asosiatif ya itu ya tadi ya kayak misalkan regresi ya. Jadi untuk analisis datanya biasanya menggunakan regresi ya. Kenapa Aulia? Tahu tuh kedua. Iya, kayak kemarin di CP. Halo? Nih. Ya tadi si Aulia mau nanya apa gimana? Ya, aku tadi aku. Ayo kan. Ah? Ya gimana si Givali tadi ya nanya Givali? Iya, Pak. Cukup Gimana jelas, Givali? Pak. Sudah cukup jelas atau masih belum jelas? Silakan ditanyain lagi. Makasih. Yang belum jelasnya di mana? Alhamdulillah udah jelas. Iya. Ya. Ya, pasti atas jawabannya. Ya, oke. Enggak ada yang enggak. Bener dah tadi yang gocengnya. Aul matiin. Ya, silakan. Jawab pertanyaan berikutnya.
Selanjutnya pertanyaan Nah, pertanyaan Rika ya? pertanyaan dari Rika. Rika. Nah, Biasanya ada apa aja sumber-sumber permasalahan dalam penelitian? Sumber-sumber masalah penelitian yang pertama itu hasil kajian pustaka. Itu biasanya buku, dokumen-dokumen ilmiah, jurnal, terbitan berkala, indeks, laporan hasil penelitian, abstrak, tesis, dan disertasi, dan internet. Yang kedua itu hasil diskusi dengan sejawat atau kolega yang seprofesi. Terus yang ketiga itu masalah penelitian juga dapat diperoleh dari lapangan. Misalnya sekolah, universitas, organisasi, masyarakat, maupun lembaga-lembaga lain di mana peneliti berada dan bergaul dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. ya, oke. Gimana? Ya, sumber penelitian itu bisa dari mana aja ya, Rika. Ya, jadi tidak Iya, hanya Pak. dari referensi, ya, tidak hanya dari diskusi, ya, tapi bisa juga melalui pengamatan. Ya, biasanya ya sumber-sumber penelitian yang absolut, yang reliable, ya itu biasanya kebanyakan dari jurnal. Ya, kenapa saya bilang dari jurnal? Ya, karena jurnal itu ya bisa memberikan wawasan kepada kita sebagai peneliti dalam ya menentukan ya instrumen apa yang cocok dengan judul kita. Ya, karena kalau kita tidak memahami ya jurnal tersebut ya sehingga akan mudah bagi peneliti itu mengalami pembiasan ya, mengalami pembiasan dalam hal menganalisa datanya. Ya. Nah, jadi resikonya itu bisa penelitiannya gagal ya. Kalau si peneliti ini tidak memahami ya antara ya teori dengan instrumen yang terdapat dalam jurnal yang dia baca. Ya, itu. Nah, kalau pengamatan itu sifatnya supporting, artinya supporting data yang ada di lapangan gitu pengamatan. Benar nggak sih judul ini bisa saya temukan di tempat ini gitu atau di tempat lain misalnya. Nah, itu melalui pengamatan. Ya, gimana, Rika? Sudah bisa Jelas, Pak. Makasih, Pak. Ini ya. Oke. Ya. Jadi untuk menjawab tadi yang kelemahan dan kelebihan ya. Ya, kalau kelemahan biasanya kalau deskriptif itu ya dia tidak bisa mengukur per indikator ya, per indikator dari masing-masing variabel. Dia hanya mengukur dari segi ya universal saja. Ya, contohnya universal itu ya seperti komponen ya, antara komponen 1, komponen 2. Nah, komponen itu kan secara garis besar ya, tapi tidak mengukur sampai ke indikator. Nah, itu deskriptif. Ya, biasanya itu pada penelitian sejarah atau dokumentasi biasanya. Ya. Gitu. Ya, kemudian kalau kelemahannya ya tadi tidak bisa mengukur per indikator. Nah, sedangkan kalau asosiatif dia bisa mengukur ya sampai ke indikator, bahkan sampai ke faktor-faktornya yang saling berkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ya. Nah, itu untuk asosiatif. Ya, kalau komparatif juga sama. Tidak jauh berbeda. Ya. Ya, artinya tidak jauh berbeda. Nih komparatif itu dia hanya mengukur ya besar ya ataupun kecilnya, ya tinggi ataupun rendahnya, ya baik ataupun buruknya dari suatu perbandingan antar variabel. Nah, dia hanya seperti itu. Ya, artinya di sini komparatif itu lebih menekankan kepada kuantitas, ya jumlah banyak atau besar rendah. Nah, itu kuantitas biasanya. Ya, untuk komparatif. Ya. Kalau kelemahannya, ya dia komparatif itu dia tidak bisa menelaah penyebab si variabel ini menjadi tinggi
atau rendahnya gitu. Ya, artinya kenapa dia menjadi tinggi, kenapa dia rendah, itu kelemahan dari komparatif karena dia tidak bisa menelaah lebih jauh. Ya. Oke. Bisa dipahami ya pemakalah ya rekan-rekan? Ya Pak, bisa. Terima Bisa, kasih Pak. Ya. Oke, ya, ini saya akan bawain apa istilahnya? Saya akan menjelaskan ya tentang PPT saya. Ya. Oke, udah jelas belum PPT saya? Halo? Belum. Halo, rekan-rekan udah jelas? Belum, Pak. Belum? Si loading Pak. Loading ya? Mudah-mudahan jelas ya. Kelihatan. Sudah? Atau sinyal ini kayaknya? Kalau belum juga. Udah jelas belum? Udah terlihat gambarnya? Belum, Bapak. PPT Belum, saya? Pak. Hah? Belum. Belum juga? Oke, dari ulang lagi ya mungkin ya. Ini udah jelas belum? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, saya akan menjelaskan ya tentang ya mengenal wujud permasalahan ya. Nah, jadi ketika kita menemukan masalah, jadi pada dasarnya setiap orang itu memiliki masalah. Ya, bahkan orang yang punya masalah akan dimasalahkan oleh orang lain, betul nggak? Ya, ya, orang yang punya masalah pasti dipermasalahkan oleh orang lain, ya kan? Ya, ya banyak lah yang terjadi di dunia kerja seperti itu ya. Kadangkala kita cuma masalah miskomunikasi, nah lalu dibesar-besarin ya, sehingga jadi masalah yang meluas gitu misalkan. Nah, jadi yang nggak punya masalah itu ya bagi orang yang tidak waras ya, itu yang tidak punya masalah itu. Ya. Kemudian menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara menganalisis masalah, yakni dengan pohon masalah. Nah, jadi pohon masalah itu sebagai gudangnya sejumlah masalah. Nah, bagaimana kita menelaah gudang masalah? Berarti kita harus apa? Mengidentifikasi akar masalah yang kita temukan di lapangan. Nah, jadi pohon masalah. Jadi pohon masalah itu sebagai wadah, ya, sebagai wadah kita ingin mengungkap suatu kebenaran keilmuan. Nah, di situ, ya. Jadi dengan adanya pohon masalah dapat ketahui masalah yang prioritas dan masalah yang tidak prioritas. Ya. Nah, sini contoh penemuan masalah. Nah, contohnya misalkan dalam suatu organisasi memiliki produktivitas organisasinya rendah, sehingga mempengaruhi jumlah omset organisasi tersebut. Nah, jadi ini saling berkaitan ya. Jadi ketika omset perusahaan itu mengalami penurunan, pasti dipengaruhi oleh apa? Produktivitas kerja karyawannya. Ya. Jadi dari contoh tersebut, calon peneliti itu dapat menganalisis perihal rendahnya produktivitas organisasi ya disebabkan oleh variabel job performance dan teknologi. Ya. Jadi job performance ini sebagai variabel yang mempengaruhi produktivitas ya organisasi. Ya. Nah, jadi melalui dua variabel di atas, apakah job performance itu rendah atau faktor teknologi sebagai peralatan kerja yang baik. Nah, setelah diamati lalu dianalisis bahwa ya teknologi itu tidak cukup mempengaruhi, tapi melainkan job performance orang-orang tersebut yang rendah. Nah, jadi job performance ini yang sangat mempengaruhi produktivitas organisasi tersebut. Ya. Jadi masalahnya telah ditemukan yaitu job performance.
ya karyawan itu sebagai penyebab produktivitas kerja karyawan jadi rendah. Ya, jadi job performance itu sebagai sumber masalah ya dari produktivitas organisasi secara keseluruhan. Nah, di sini ada konsep sebab akibat dari suatu permasalahan. Ya, konsep sebab akibat ini disebut juga konsep berpikir kausalitas. Ya, jadi konsep berpikir kausalitas merupakan pengetahuan tentang hubungan sebab akibat itu sangat penting dalam mempelajari sejarah. Ya, pertama untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Ya, jadi kalau kita memiliki kejadian, memiliki pengalaman, tentu dong pasti ada faktor penyebabnya. Penyebabnya kenapa? Ya mungkin karena faktor X, karena faktor Y atau faktor Z. Ya, itu kausalitas. Ya. Nah, dalam masalah itu membutuhkan penyelesaian masalah. Caranya bagaimana, Pak? Ya, mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. Nah, tadi mengidentifikasi akar pohon masalah. Ya, kita cari dulu akarnya nih, penyebabnya apa? Oh, si A, si B karena ini, oh gitu. Artinya, kenapa si A itu menjadi beringas? Kenapa si A itu menjadi pendiam? Kenapa si B itu menjadi priang atau menjadi baper misalkan? Ya, atau kenapa perusahaan itu menjadi kolaps? Nah, itu kan berarti kan ada faktor penyebabnya gitu. Ya, akar rumputnya ada di situ. Ya. Nah, biasanya ini ya dikemas itu biasanya di dalam latar belakang masalah biasanya. Ya, latar belakang masalah itu ya untuk ya kita mencari tahu ya masalah dari fenomena yang kita temukan. Nah, itu makanya identifikasi ada di latar belakang masalah. Ya. Kemudian mendapatkan ide yang dapat memberikan solusi untuk pemecahan masalah. Nah, biasanya nih mendapatkan ide, ya, biasanya yang mendapatkan ide ini, ya, yang dapat memberikan solusi itu biasanya terdapat di ya bab 2 ya. Biasanya di bab 2 itu ada namanya ya hipotesis. Nah, hipotesis ini salah satu cara atau instrumen untuk kita ya memecahkan suatu masalah. Ya. Nah, biasanya ini ada di bab 2, ide-ide ini ya. Ya, hipotesis. Nah, hipotesis untuk apa, Pak? Untuk ya mencari ya dan menggali sedalam mungkin ya masalahnya itu seperti apa. Lalu kita tentukan ya prediksinya untuk ya menyelesaikan masalah gitu. Ya. Contoh hipotesis misalkan apakah ya misalkan ya hipotesis ini terdapat hubungan job performance karyawan ya dengan ya produktivitas organisasi secara signifikan. Ya, secara signifikan. Jadi terdapat hubungan yang signifikan. Ya. Nah, itu untuk apa? Untuk hipotesis ya. Ya biasanya untuk hipotesis awal ya. Ya, kalau hipotesis akhir ya bisa ini ada hubungan yang signifikan atau tidak ada hubungan yang signifikan. Ya, kan seperti itu. Ya. Kemudian yang poin ketiga itu membantu dalam mencari dan menyelidiki fakta lebih lanjut. Nah, biasanya mencari dan menyelidiki fakta lebih lanjut itu terdapat di bab 3. Jadi di bab 3 itu adanya apa? Pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian yang seperti apa? Untuk memecahkan masalah kita atau masalah yang kalian amati atau kalian teliti gitu. Ya, itu ada di bab 3, yaitu pendekatan penelitian dan desain penelitian biasanya. Nah, itu untuk apa? Untuk mencari dan menyelidiki fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Ya. Oke.
Kemudian, nah sini rumusan masalah ini ada di bab 1 ya. Jadi dalam hal ini calon peneliti harus mampu membuat sejumlah indikator rumusan masalah guna menyelesaikan masalah. Ya, jadi di dalam rumusan masalah itu ada sejumlah indikator. Ya, misalkan tentang ya tadi kita ambil job performance dengan produktivitas. Ya, apakah ada hubungan job performance karyawan ya dengan apakah ada hubungan job performance karyawan dengan produktivitas organisasi. Nah, itu. Kalau misalkan ingin kalian berdasarkan jenis kami bisa ya. Biasanya itu dia terinci ya. Satu-satu misalkan apakah ada job performance, apakah ada hubungan job performance berdasarkan jenis kelamin ya dengan bla 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 ya gitu juga ya. Apakah ada ya produktivitas, apakah ada hubungan produktivitas berdasarkan jenis kelamin bla 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 misalkan. Ya, gitu juga ya sama. Jadi secara keseluruhan jadi ada ya rumusan masalah 1 jadi dia ingin mengungkap ya secara umum. Nah, masalah kedua dia ingin mengungkap secara spesifik. Nah, itu terdapat dalam rumusan masalah ya. Contohnya apa? Misalkan tadi kan apakah ada hubungan, ya bagaimanakah gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat, apakah ada pengaruh variabel bebas dengan terikat gitu. Ya. Kemudian lanjutnya teori. Nah, jadi dalam rumusan masalah, jadi calon peneliti itu memiliki langkah-langkah dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori ataupun konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis. Nah, artinya teoritis ini itu berpengaruh terhadap ya validitas ya variabel yang kalian teliti. Ya. Jadi kalau misalkan teori yang kalian gunakan itu tidak mengungkap ya kebenaran dari suatu variabel yang kalian teliti, ya maka ya bisa jadi penelitian kalian tuh mengalami bias, ya bias penelitian karena antara teori ya dengan instrumen yang kalian gunakan tidak sinkron, maka itu akan menimbulkan pembiasan. Ya. Jadi teori ini juga sangat penting, jangan dianggap remeh gitu ya. Ya. Oke. Kemudian di sini pandangan sebelah ahli tentang teori. Jadi Karlinger itu seperangkat konstruk ya, konsep, definisi, proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis ya melalui hubungan yang spesifik ya. Jadi ya ini gambaran dari teori itu apa? Jadi untuk mengungkap ya fenomena yang terjadi di lapangan ya. Oke. Kemudian ada teori ya dari William. Generasi atau kekurangan generasi digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Ya. Jadi fenomena, jadi teori itu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Ya. Cooper, yaitu perangkat konsep, ya, yang tersusun secara sistematis dan meramalkan fenomena. Nah, kalau Cooper ini meramalkan apakah fenomena yang terjadi di lapangan itu menjadi suatu fakta atau mitos, misalkan. Ya, apakah itu menjadi fakta atau mitos? Nah, itu teori. Jadi untuk meramalkan. Ya, kemudian Siti Rahayu ya, ada deduktif, ada induktif, ada fungsional. Ya, kalau deduktif itu biasanya ya itu muncul dari pemikiran seseorang yang spekulasi. Jadi dia akan pemikirannya dulu, ya misalkan. Ya, job performance. Oh, pasti dia pikirannya karena manajemennya tidak tepat sasaran. Oh, mungkin karena pimpinannya tidak kooperatif misalkan. Oh, pimpinannya tidak konsolidasi misalkan. Nah, itu kan muncul pemikiran yang secara umum ya, secara universal. Lalu disinkronkan dengan data.
oh ternyata ada kejanggalan ya berdasarkan data yang ada di lapangan ya terdapat ada manipulasi pekerjaan, ada keterbatasan peralatan kerja misalkan. Nah, itu. Jadi ada disinkronkan dengan data. Nah, kalau induktif itu dari data dulu. Baru dia menarik kesimpulan ke arah pemikiran. Ya, itu. Jadi misalkan kalau induktif itu data yang ada di lapangan. Ya, oh, ternyata terjadi manipulatif ya, manipulatif pekerjaan. Oh, ternyata ada ketidakbecusan atau tidak beresan dalam pengelolaan manajemen misalkan. Nah, itu dari data-data itu baru kita tarik kesimpulan, oh ternyata ini nih penyebabnya. Oh, job performance-nya. Oh, ternyata organisasinya tidak tidak efektif ya. Oh, ternyata ya organisasinya tuh tidak reaktif misalkan. Ya, nah itu. Ya. Kemudian fungsionalnya interaksi. Ya, intinya dari interaksi. Ya, antara data dengan perkiraan teoritis itu saling mempengaruhi. Ya, itu. Jadi teori penelitian itu alur logika atau penalaran yang memiliki fungsi menjelaskan, meramalkan, mengendalikan suatu gejala yang berada di lingkungan masyarakat. Ya. Jadi berdasarkan alur logika seseorang, ya, logika peneliti, ya, teori penelitian, ya. Jadi untuk mengendalikan gejala atau fenomena yang ada di lingkungan masyarakat, supaya apa? Supaya tidak terjadi pembiasan penelitian. Nah, itu pentingnya untuk mengendalikan gejala, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ini ada cuplikan individual ya, bisa kalian tonton nanti ya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, rekan-rekan? Halo, khusus untuk pemakalah mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, pemakalah? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh. Yang lainnya mungkin? Halo? Yang lainnya? Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum. Oke. Untuk pekan depan kita akan adakan kuis ya. Oke. Baik, Pak. Ya, kuisnya mau secara one by one atau secara kelompok nih? Kelompok, Pak. Kelompok, Pak. Bentuknya lisan atau apa, Pak? Ya, bisa lisan, bisa tulisan. Ya, pokoknya kalian siap-siap. Pokoknya materinya tuh materi dari pertemuan awal, ya, tentang apa postulat ya, tentang postulat ilmu pengetahuan ya. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak kalian postulat ilmu pengetahuan? Lupa ya? Ya, pokoknya materi dari awal ya. Kemudian pembahasan kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 3. Ya. Itu. Baik, Pak. Ya, jadi kita pekan depan kita tetap presentasi. Ya, kita lanjut presentasi kelompok 4 ya. Jadi yang untuk jadi nanti jam keduanya itu kita pakai kuis. Ya, jadi kuisnya itu 1 jam. Ya. Oke. Siap ya? Ya, rekan-rekan siap ya? Pekan depan ya. Pak. Ya, kita adakan kuis ya. Oke, sampai Bapak, Pak. Ya, ada yang tanyakan? Berarti minggu depan tidak ada pemaparan materi baru, Pak ya? Pemaparan materi baru tetap ada. Ya, makalah tetap jalan ya kelompok 5. Oh, jadi kelompok 5 tetap memaparkan materi baru, Ya, materi, dilanjut dengan kuis. Dilanjut dengan kuis yang jam keduanya, ya. Baik, Pak.
Oke, tetap jalan pembahasan makalah ya. Oke, yang saya harapkan nanti pas kuis kalian hadir semua ya. Ya. Baik, Pak. Oke. Ya. Ada yang bertanya? Ada yang ingin tanyakan? Ya, ini saya ini. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyain tentang kuis? Ya, kalau tidak ada, ya, ya, silakan. Dengan siapa nih? Halo, dengan siapa? Nur, Pak. Ya, silakan Nur. Saya mau tanya, kan itu dari kuisnya itu dari yang postulat, terus sampai yang mana, Pak? Dari postulat sampai hari ini. Sampai yang kelompok 3 ini? Ya, ya tentang apa mencari permasalahan, ya atau Ya, Pak. mengenali permasalahan, ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada, ya monggo diperlihatkan wajahnya, biar saya foto. Bentar ya. Ya, oke. Ya. Kita ketemu lagi ya. Bentar dulu. Masih ada satu lagi, ntar. Ya, tolong ditampilkan ya. Ya, oke. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya, rekan-rekan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Kalau emang ada sesuatu yang masih ingin ditanyakan, silakan melalui Japri. Siap, Bapak. Ya. Pak nggak absen, Pak? Udah saya absen ini. Ya. Oh, udah. Ya, udah saya absen tadi. Ya. Mungkin saya absen ulang lagi ya, biar afdol ya. Oke, Muhammad Insan. Ada Muhammad Insan? Halo? Ada ya? Muhammad Insan. Ada ya? Oke. Aslam ada? Ada.
Windri Handayani. Ada Windri? Ya. Dwi Rahma. Ada ya? Iya, Pak. Ya. Elin. Halo, Elin. Hadir ya? Hadir. Abdul Latif. Ada Abdul Latif? Hadir ya? Halo, Abdul Latif. Ya. Oke. Aulia Solihatul. Hadir, Aulia, Pak. hadir ya? Nur Setiawati. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Angelin Priscilia. Ada Angelin? Angelin. Ada ya? Zahra. Ada Zahra? Hadir ya? Stefan Jogi ada? Stefan? Stefan? Ada ya? Adelia? Hadir, Pak. Hadir ya? Muhammad Aksan? Hadir ya? Oke. Rika Widya dari? Hadir? Hadir, Pak. Ya. Muhammad Irsad? Ada Irsad? Ada ya? Oke. Amanda Aulia? Hadir, Pak. Hadir ya. Nadine Odelia? Nadine Hadir, Odelia? Pak. Hadir ya. Siti Nabila Jansa? Hadir, Hadir? Pak. Ya. Hadir. Ya, Wahyu Ariantono? Wahyu? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, Nicola Fonseca? Hadir ya. Oke. Diana? Hadir. Hadir, Pak. Ya, siap. Hadir, Pak. Ya. Rumaisa? Hadir. Hadir ya. Faizal hadir. Ya. Inengah hadir ya, Inengah. Oke. Aditya Rahman hadir ya. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Dela Mutiara hadir ya. Hadir, Pak. Ya. Aulia Fibrianti. Hadir, Pak. Ya. Aulia ada? Hadir ya. Hadir. Sinta Meilani. Hadir. Hadir, Pak. Ya. Citra Aldianto. Citra Aldianto. Citra Aldianto. Hadir ya. Oke. Suraya. Suroya. Hadir. Suraya mikrofonnya mati, Pak. Ya. Adinda Firliana. Hadir ya. Hadir. Haris Yuditama. Hadir, Pak. Hadir ya. Adela Claudia. Hadir, Pak. Hadir ya. Salbina. Salbina. Hadir ya. Ya. Egi. Egi. Hadir. Ada. Muhammad Usni. Hadir ya. Else Karisma. Ada Hadir, ya? Pak. Ya. Ya. Feby Fajriati. Ada? Oke. Naufal Labib. Ada ya? Ridho Adi Nugroho. Ya. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Aris Sofi. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya. Muhammad Aldino Kusuma. Mikrofonnya Hadir ya? mati, Pak, dia katanya. Oke. Ya, oke, saya anggap hadir semua ya. Ya, karena ini sudah